selamat malam semuanya. Apa kabar? This is Asep in the house, yo. Yeah. Yo. Yang ganteng mana suaranya? Yeah. Yang cantik mana nomor HP-nya? Yang cantik kayak Mbak Aca ini ya. Lihat Mbak Aca ini, bunyi jantung langsung berubah dari duk 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 jadi I love you, I love you, I love you gitu. Kalau lihat saya, Kenapa Mbak? kalau lihat saya, Oh, kalau lihat Mbak Aca kan langsung jatuh cinta, lihat sebelahnya langsung jatuh hati. Kalau lihat Mbak langsung jatuh sakit. Maaf Mbak. Itu karena Mbak ini kan mirip sama mantan saya gitu Mbak. Don't get me wrong ya. Saya orang yang paling ganteng sedunia. Dunia gaib ya. Hari ini temanya katanya kita mau bahas tentang pendidikan seks untuk anak. Berat ya? Iya. Katanya ini adalah sesuatu hal yang tabu. Padahal menurut saya ini sesuatu hal yang anak-anak mesti tahu, bukan tabu. Iya nggak? Dulu kan ada syair ya. Dulu ada syair kalau misalnya inget ya kayak ada anak bertanya pada bapaknya buat apa berlapar-lapar puasa. Sekarang seiring perkembangan zaman dan teknologi, jangan kaget kalau misalnya syairnya berubah jadi ada anak bertanya pada bapaknya buat ada semangat Asep, kamu bisa, semangat. Ayo. Ya dulu kan kita pernah dengar syair ada anak bertanya pada bapaknya buat apa berlapar-lapar puasa. Nah sekarang seiring perkembangan zaman dan teknologi, jangan kaget kalau syairnya berubah jadi ada anak bertanya pada bapaknya, Pak, seks itu apa sih? Iya, jangan kaget ya. Iya. Itu doang lo lupa. Amnesia. Nah itu aja kayaknya ya. Sekarang saya mau memperkenalkan bapak-bapak yang satu ini yang kalau misalnya ditanya sama anaknya tentang seks, dia suka pura-pura pingsan gitu. Kang Denny, kos ya Kak, yeah. Terima kasih Asep. Asep luar biasa. Si ganteng. Terima kasih dan juga selamat datang untuk teman-teman dari Universitas Surya Dharma Jakarta Timur. Ya. Sudah bersama-sama dengan kita. Di sebelah kita juga ada dari teman-teman dari STT Malang. Malam hari ini di LK kita akan membicarakan dengan para panelis yaitu seperti yang tadi dikatakan oleh Asep yaitu pendidikan seks. Kadang-kadang kita merasa tabu untuk mengatakan yang namanya pendidikan seks terhadap anak. Pendidikan seks itu bukan hubungan seks tetapi pendidikan seks di mana setiap anak seharusnya sudah mempunyai tanggung jawab mengenai atau mengenal tentang tubuhnya mereka. Hal-hal mana yang boleh dan tidak seperti itu. Makanya perlahan-lahan ada metodenya sebenarnya tergantung daripada kita. Nah, apakah kita perlu untuk memberikan pendidikan seks terhadap anak tersebut? Saya mau tanya terlebih dahulu sama yang pertama mungkin Cipan. Ini Cipan punya anak perempuan, Saya masih punya kecil. anak perempuan dan kebetulan waktu kecil saya pernah mengalami sebuah kejadian yang juga tidak menyenangkan. Oh, korban pelecehan, seks atau gimana? Ya mungkin bisa dibilang seperti itu, Ya. tapi butuh berbelas tahun saya menyadarinya bahwa itu seharusnya tidak boleh dilakukan. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, Silakan. nama saya adalah Cici Panda. Hai semuanya, selamat malam. Saya itu dari sahabatnya para selebriti yang sejahtera dan makmur atau disingkat Salep Jamur. Oke, seleb jamur. Salep Cocok. Jamur. Saya beruntung sekali karena mendapatkan sebuah knowledge kalau ternyata pendidikan atau sex education itu bisa dilakukan sejak dini. Sebenarnya kan pendidikan seks itu salah satunya adalah mengajarkan satu soal gender. Iya. Jadi dari kita di perut, begitu kita dikasih tahu selamat ya anaknya perempuan, pasti kita sudah memanggil dia dengan si Neng cantik lagi ngapain di dalam, Oh, anak karena pakai mama. PSG itu. USG Pak. Apa sih? USG. USG. OSG. Universitas USG. Sonografi. Sonografi. Bukan, Sonografi. Terus tanpa kita sadari pasti persiapan-persiapan yang kita lakukan pun juga sesuai gender anak kita. Kalau misalkan laki pasti secara naluri entah kenapa mungkin karena doktrinasi dari sananya laki-laki warnanya
biru, wanita warnanya perempuan. Akhirnya Wanita persiapannya... warnanya perempuan gimana? Gimana sih? Saya ngomong apa? Laki warnanya biru, wanita warnanya perempuan. Masa? Masa Iya. gimana? Saya ngomong gitu. Ibu datang ke sini aja bingung. Lihat aja Pak Bentar, pakai bentar, seragam bentar. drum band, Pak. Cara bukan cara drum band. Ini bukan celana, ini lagi model. Ini training. Ini tren. Training, bukan tren. Training pakai ing. Beda Pak, kalau celana training kan buat olahraga yang melar-melar, ini nggak bisa melar. Ini gue tahu banget cici-cici yang ada tuh engkoh biasanya pakai gini udah. Oh, Tai Chi, Pak. Iya tai chi. Tai Maaf Chi. Cipan, bisa duduk aja nggak? Kenapa sih? Di luar maksudnya. Jadi sebenarnya kita itu sudah dari anak kita di kandungan itu kita sebenarnya Mempersiapkan. sudah mempersiapkan. Kita sudah kasih tahu ini loh, kamu tuh laki-laki, kamu tuh perempuan. Jadi sebenarnya menurut saya kalau ngomongin soal pendidikan seks itu bisa dimasukin pelan-pelan dari kecil. Jadi dari awal, jadi Dari Anda setuju awal. maksudnya pendidikan seks? Bahkan Alika itu dari kecil dia sudah tahu alat untuk dia buang air kecil namanya apa sesuai dengan nama yang benar. Aku Oh, tidak tidak pernah diganti mengganti. nama? Enggak. Karena ada beberapa orang untuk menyamarkan diganti namanya misalnya. Aku dulu diganti, orang tuaku kasih nama si Mei Mei gitu. Oh itunya si Mei Mei? Udah bersihin belum si Mei Mei? Akhirnya begitu aku kenalan sama orang dan namanya Mei Mei jadinya tuh langsung mikirnya, Pikirannya ke sana. loh kok Iya. namanya sama kayak itu? Dan aku pun dari umur 3 tahun, Alika itu udah aku kasih tahu dengan cara bermain sambil bernyanyi, bagian-bagian mana tuh yang tidak boleh dipegang. Karena aku bilang ini adalah bagian Sensitifnya ya? private, aku nggak bilang sensitif. Aku bilang ini bagian private-nya Alika. Jadi kalau ada yang pegang nggak boleh. Ya. Bahkan mama papa pun tidak akan menyentuh kecuali misalnya Alika habis buang air kecil, buang air besar dan itu pun mama ngomong sama kamu. Karena ini beneran, aku pernah ngalamin kejadian, ini pada saat aku les renang, tapi aku tuh baru sadar kayak itu terjadi umur 4 tahun, Oh pelecehan itu? dipegang Pak sama guru les renang. Akhirnya memori itu terrecall ketika saya mau masuk kuliah. Karena ketemu, Masih kebayang ya itu ya? bukan kebayang Pak, jadi pada saat kejadian itu terjadi, saya nggak ngebahas sama sekali karena saya tidak tahu kalau itu tidak boleh dilakukan. Nah yang kamu tahu setelah umur berapa kamu tahu bahwa Setelah itu adalah? saya SMA mau masuk kuliah, saya ketemu sama temen yang waktu itu les berenang bareng, terus kita ngobrol. Tahu-tahu karena Dia kita juga bernostalgia, ya kita membahas ke topik itu dan kita baru yang kayak, lu dulu diginin gak sama si bapak itu? Iya, lu juga. Ya makanya hati-hati apalagi ya hal-hal yang seperti itu ya kalau misalnya di kolam renang lah. Tapi atau Pak, pelajarannya adalah karena saat itu saya dan teman saya, kami berdua, kita tidak tahu kalau bagian itu tidak boleh dipegang. Iya. Jadi ketika dicolek, kami merasa seperti kayak kita dicolek pipi atau mungkin biasa. dicolek tangan. Karena tidak mempunyai pendidikan seks oleh orang tua ya pada saat itu. Betul. Kalau Ronald gimana Nal? Setuju nggak dengan apa yang dikatakan sama Cipan ini? Ini guru olahraganya, Pak. Baik, selamat malam semuanya. Malam. Saya dari eksekutif pemberani agak rame tapi slow, Disingkat apa tuh? Any Arrow. Sebelumnya saya mau nanya dulu nih tentang Bapak kan jenis. suruh ngomong, kenapa sekarang mau nanya? Takutnya nggak pada ngerti nih. Saya mau tanya dulu tentang, Pendidikan seks ini. ya, akan membicarakan mengenai 2 hal soalnya kita. Jenis kelamin dan gender. Iya. Sama nggak? Jenis kelamin sama gender sama nggak? Sama. Jenis kelamin sama gender sama nggak? Beda. Beda, apa Meng? Biasanya ada yang kelaminnya sama tapi gendernya udah. Di balik ngomongnya yang huhuy, bener. Iya betul. Bener. Jadi gini ya, saya jelaskan. Jenis kelamin itu biologis. Kalau Hal-hal yang gender- bersifat biologis. Kalau gender lebih ke fungsi identitas. Jadi non fisiologis seks. Masalahnya gender bisa sesuai dengan jenis kelamin, bisa juga gender tidak sesuai dengan jenis kelamin. Tapi yang membentuk itu apa? Budaya. Budaya kan ditanamkan dari dulu kalau laki-laki harus maskulin, perempuan harus Mbak feminin. Kulin. Oh. Bukan. Kirain maskulin sama mbakulin. Ya. Ya kan dia ngomongnya mas. Budaya begitu kan? Kayaknya Iya. semua ya sepakat tidak sepakat begitu. Laki-laki harus maskulin, Ya. perempuan harus feminin. Tapi ada yang di tengah-tengah. Nah itu harus apa itu, Pak? Apa tuh? Androgini. 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 Maksudnya ya ini kan laki, maskulin, perempuan, feminin. Tengah androgini. Tapi ada juga Tengah tidak bukan,
Pak Tengah bukan supir bajai. Iya, iya dia nyetirnya di tengah, Meng, kalau supir bajai. Kalau Cipan tadi sejak dalam kandungan anak sudah diajarkan. Kalau menurut saya terlalu cepat itu. Di dalam perut udah diajak ngomong. Tapi kan dari kecil memang udah. Pak Iya. ini juga sama ilmuwan, ada ilmunya juga ya. Suka dikasih musik. Ah, Oh iya betul, betul. Tetangga saya nggak pakai musik itu, sewa band Pak. Udah denger. Meng, itu yang namanya baru 6 bulan udah brojol, Meng. Udah dikasih speaker gede. Jadi menurut saya paling tepat ngajarin anak tentang jenis kelamin atau gender di usia 2-3 tahun. Iya betul. Ya, menurut buku yang saya baca seperti Ya itu kan Kang Denny. perlahan-lahan. Iya. Kang Ini Denny, Asep, perkenalkan. si ganteng dari mana Asep Ya. nih? Ya, saya Asep Swajid dari Anak Meler Karena Suko Bobo di Kandang, Oh disingkat apa? air kobokan. Oh Ya. kurang cocok ya harusnya Kurang. tuh. Kamu tuh gerakan otoritas mantap petuah. Apa itu, Pak? Got mampet kamu tuh harus. Dirojok Pak RW itu Pak. biar lancar. Ya silakan ganteng. Ya Kang, saya setuju sama Mbak Cipe sama Mas Ronald. Gimana sih kamu kok setuju dua-duanya? Mereka kan perbedaannya ada. Iya, maksudnya Pak D sama nih sama kita dilahirin juga. Enggak, Meng. Oh enggak ini. Enggak, dia kan membelah diri, amuba dia mah. Gimana, Sep? Kenapa setuju sama Mbak Cipan? Ya maksudnya pendidikan anak, Pendidikan seks untuk itu anak. perlu banget, dan itu juga untuk mencegah Kehamilan dini. Apa maksudnya? Ya, maksudnya mencegah Mencegah banjir, apa? Mencegah apa? Coba tolong. Enggak, saya pengen cepet, pengen Sabar, cepet. Bapak. Ini. Bapak ngomong Sabar, aja Pak. susah gimana ngisi TTS. Mengatasi masalah tanpa solusi. Terus yang terakhir ya Kang, kalau misalnya ada Awas ya kalau nanti ngomong lagi ya. Ini terakhir nih. Oke, Bapak silakan. jahat banget sih Bapak. Dia ngomongnya yang terakhir. Ya kasihan lupa saya perhatiin Bapak jidatnya mundur ya.